transportasi borong-borongan. Nah, pertama sekali, mari kita bernyanyi dari buku Anak Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau hidup bahagia? Yang mau hidup senang? Pasti semua orang mau hidup bahagia ataupun senang. Tidak ada manusia yang mau hidupnya susah. Banyak orang mengetahui kalau bahagia itu hanya mempunyai uang banyak, kaya, pintar, dan punya segala-galanya. Oleh karena itu, banyak orang menjadi salah arah dan mengejar keberhasilan tersebut. Ada yang bahkan rela mencuri ataupun korupsi, atau bahkan bagi anak-anak sekolah, contohnya, supaya dia dapat nilai yang bagus, dia mencontek dari temannya. Nah, adik-adik, apakah perbuatan tersebut perbuatan yang benar? Tentu tidak, karena dari hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang yang mengenal dan mengasihani Tuhan diajak supaya tidak mau mengambil uang ataupun harta orang lain.
Tuhan melarang manusia melakukan tindakan yang dengan sengaja merugikan orang lain. Tindakan tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang mengasihani Tuhan diajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti cerita dari Amos, Amos menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mengajak bangsa itu untuk mencari yang baik, dan sebaiknya jangan mencari yang jahat. Ajakan Amos dari firman Tuhan mengajak anak sekolah minggu untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang baik itu adalah perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan perilaku yang buruk itu atau yang jahat, perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, contoh perilaku yang baik itu, misalnya memberi kepada orang yang miskin. Nah, itu merupakan contoh yang baik. Sedangkan yang jahat, mau mengambil uang orang lain tanpa permisi. Jadi adik-adik, janji Tuhan kepada orang yang baik adalah kehidupan dan penyertaan Tuhan. Sedangkan kepada orang yang jahat, Tuhan tidak akan memberikan ataupun menjanjikan kehidupan yang baik kepada orang-orang jahat. Oleh karena itu, mari kita saling jujur kepada orang tua, guru, teman, terutama kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kakak Pero tadi sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya mencintai apa yang baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, sekarang Amang mau tanya ini, siapa yang pernah berbuat baik di sini? Siapa yang pernah berbuat baik? Ada? Tunjuk tangan. Ya, pasti semua pernah berbuat baik kan? Apa saja perbuatan baik yang pernah kamu lakukan di rumah? Nah, bagus. Contohnya, kita membantu orang tua. Kalau kita misalnya bisa melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan orang tua, contohnya mencuci piring, nyapu rumah, itu kan merupakan hal yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, itu juga ada hal-hal yang baik. Nah, kemudian kita pernah juga mencintai orang tua kan? Semua anak-anak pasti mencintai orang tuanya. Nah, itu juga perbuatan baik. Nah, banyak lagi perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang baik yang dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Nah, yang kedua, siapa yang pernah berbuat jahat? Ayo, ada yang pernah berbuat jahat? Pasti ada kan? Nah, coba, kalau kamu berbuat jahat sama mamanya, sama bapaknya, apa mereka senang? Tidak kan? Tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya yang berbuat jahat. Oleh karena itu, sedangkan orang tua kita yang manusia tidak suka dengan hal-hal yang jahat, apalagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami semua, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mencintai dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Cintailah hal yang baik. Ketika kamu masih kecil mencintai yang baik, maka ketika kamu sudah besar nanti, kamu juga akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, Amang mau mendoakan kalian semua supaya kelak kamu menjadi anak-anak yang baik, yang mencintai firman Tuhan, yang mencintai hal-hal yang baik, dan menjauhkan segala bentuk-bentuk kejahatan. Itulah modal kita yang terutama. Itulah yang menjadi modal dasar kita, sehingga kelak kita dibentuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, adik-adik semua, mulai sekarang perbuatlah, lakukanlah hal-hal yang baik yang mampu kamu lakukan, supaya kelak kamu tetap mencintai apa yang baik menurut firman Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami minggu hari ini. Kami mau ya Tuhan supaya kami sebagai anak-anak-Mu adalah anak-anak yang mencintai kebaikan-kebaikan yang dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan kebaikan di keluarga, di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuntun kami Tuhan, tuntunlah anak-anak-Mu ini supaya kelak menjadi anak-anak yang selalu mencintai firman-Mu, supaya mereka benar-benar anak-anak yang mau melakukan kebaikan-kebaikan, supaya kelak mereka menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan membenci yang jahat. Bapa yang di surga, biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami, supaya mereka juga mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.